Sejak saat itu, semuanya berubah, terutama Bima. Bima menjadi pendiam, mengasingkan diri, dan seperti menutup komunikasi. Sampai suatu malam, Raka mencoba menghubungi Bima. Keesokan harinya, mereka mencoba menemui Bima. Semua tampak biasa saja. Namun saat memasuki kamar Bima, suhu kamar terasa dingin tidak wajar. Tanpa basa-basi, Reza langsung menanyakan tentang sosok itu kepada Bima. Dan Bima menjawab bahwa sosok itu berada di belakang Raka. Tubuh Raka kaku. Perlahan ia menengok ke belakang. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun, saat Raka melihat ke arah kaca, sosok itu terlihat di belakang Raka. Dan Bima berkata lirih, dia gak suka dilihat. Ahmad akhirnya menjelaskan sesuatu yang membuat semuanya semakin mencekam. Kalau cuma ikut, masih bisa dilepas. Tapi kalau sudah nempel, dia anggap itu tubuhnya. Malam itu, mereka memutuskan menginap di rumah Bima. Namun teror belum selesai. Tepat pukul 12 malam, lampu kamar tiba-tiba mati. Dan disusul suara ketukan dari dalam lemari. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin cepat. Ahmad melarang, jangan dibuka. Tapi Bima seolah melawan. Bima berjalan dan membuka lemari itu. Awalnya kosong, lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan panjang pucat dari dalam gelap, menarik Bima masuk. Mereka berusaha menariknya kembali. Dalam kepanikan, Ahmad langsung membaca doa sambil berteriak, "Lepas!" Hingga akhirnya tangan itu melepaskannya. Dengan napas terengah-engah, berkata, "Dia marah, kita ganggu dia." Sejak saat itu, semuanya makin memburuk. Mereka melihat hal yang tidak mungkin. Dua Reza yang sama di pojok kamar dalam satu waktu. Salah satunya tersenyum lebar, tidak manusiawi. Sosok itu mulai berbicara. "Kenapa? Kalian gak mau ikut?" Setelah itu, lampu tiba-tiba menyala dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Reza membisikkan sesuatu yang membuat Raka merinding. Semalam dia berbisik bahwa satu-satu akan dia ambil. Sejak malam itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi membahas kejadian di rumah Bima. Mencoba kembali hidup normal. Tapi itu hanya sekedar harapan. Karena beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba menghilang. Tanpa jejak. Rumahnya kosong, semuanya menghilang. Ketika mereka kembali ke hutan untuk mencari jawaban, mereka justru menemukan keanehan yang lebih besar. Bekas api unggun itu masih ada, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu kembali terdengar. "Bima!" Bukan hanya satu, tapi memanggil dari segala arah. Dan tiba-tiba di antara pepohonan, muncul banyak sosok yang sama. Dan salah satu di antara mereka berubah menjadi Bima yang mereka kenal. Semua sosok itu mulai mendekat. Mereka semua berlari, tanpa menoleh, tanpa berhenti. Mereka berhasil keluar, tapi lagi-lagi ini bukan akhir. Beberapa waktu kemudian, Reza mulai berubah. Sering melamun, tersenyum sendiri. Hingga suatu malam, ia mengirim voice note terakhir. "Sekarang, giliranku."